Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar muatan IPA pada tema 1, subtema 2. Kita masuk ke pembelajaran 1. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat adalah yang pertama, dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Yang kedua, menjaga pola makan teratur. Nah, makanan yang sehat dan baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, tulang sebagai alat gerak manusia. Ananda telah mempelajari bahwa tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup termasuk manusia. Selain untuk alat gerak, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Tulang pipih misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang pipa misalnya tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan misalnya tulang telinga. Tulang keras misalnya tulang tengkorak. Sekarang coba Ananda perhatikan gambar yang ada pada layar. Alat gerak manusia berupa lengan dan kaki tersusun dari tulang-tulang. Nah, pada lengan itu ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang pengumpil. Untuk di mana letak dan posisinya, Ananda bisa memperhatikan pada gambar. Selanjutnya, pada tulang kaki terdiri atas tulang panggul, tulang paha, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang pergelangan kaki, tulang kering, dan tulang tempurung kaki. Nah, Ananda, sekarang kita masuk pembelajaran 5, jenis-jenis otot dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Secara umum, otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, misalnya gerakan lambung menghancurkan makanan. Otot jantung menggerakkan jantung. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misalnya, menggerakkan tangan dan kaki. Oke Ananda, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Ananda telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif
dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Sekarang, Ananda perhatikan macam-macam sendi pada layar berikut. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar dapat digerakkan memutar. Contohnya, pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Selanjutnya adalah sendi engsel. Sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Selanjutnya, sendi peluru. Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Contohnya, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Selanjutnya, sendi peluru. Sendi peluru adalah tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Berikutnya adalah sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi geser ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Selanjutnya, macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerak mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan badan. Yang ketiga, gerak menaikkan. Gerak menaikkan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya, saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Yang keempat, gerak memutar. Gerak memutar ini dilakukan pada sendi putar dan sendi peluru. Contohnya, gerak kepala menengok kanan dan kiri. Yang terakhir adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerakan ini dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping.